Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana memilih topik atau mempersiapkan topik dalam melakukan public speaking. Rekan-rekan sekalian, memilih topik dalam public speaking ini merupakan tantangan kedua biasanya kepada para presenter pemula yang ya ini adalah permasalahan kedua ya setelah permasalahan pertama, yaitu menguasai rasa takut ya, karena biasanya yang menjadi permasalahan awal bagi para presenter itu adalah bagaimana caranya mengalahkan rasa takut mereka gitu ya. Nah, setelah permasalahan merasa takut atau tidak pede, maka permasalahan yang kedua adalah bagaimana menyusun topik atau bagaimana memilih topik dalam melakukan public speaking atau dalam melakukan presentasi ya. Kedengarannya sepele hal terkait memilih topik ini, tapi ini sering juga ini butuh waktu buat kita untuk kemudian bisa menentukan topik yang tepat pada saat presentasi ya. Dan tentunya butuh latihan ya, butuh jam terbang bagi kita untuk kemudian bisa terampil ya dalam memilih topik presentasi yang ingin kita sampaikan ya. Biasanya umumnya yang menjadi permasalahan bagi para presenter itu adalah dalam memilih topik ya, maksud saya adalah merasa bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya, sehingga takutnya informasi yang akan mereka sampaikan ini terbatas gitu. Jadi takut bahwa audiensnya akan ternyata lebih banyak tahu daripada mereka. Itu biasanya menjadi kekhawatiran ya. Ya tentunya permasalahan yang kedua atau kekhawatiran yang kedua adalah berpikir bahwa audiensku ini jauh lebih pintar kayak gitu ya, atau jauh lebih paham tentang topik yang dibahas. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan rekan-rekan sekalian dalam rangka untuk menghindari ketakutan tersebut. Jadi ada beberapa tips ya, tapi sebelum saya menyampaikan tips-tips tersebut ya, rekan-rekan sekalian, kita butuh memahami bahwa ketakutan tersebut sebenarnya adalah hal-hal yang hanya ada pada pemikiran kita, yang belum tentu benar adanya, sehingga langkah awal yang harus kita lakukan adalah menghindari pemikiran-pemikiran negatif ya, yang mampu menurunkan rasa percaya diri kita ya. Maka kesampingkan pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, beberapa tips yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa setidaknya mengurangi atau mengecilkan resiko munculnya kendala-kendala tadi ya, rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, atau yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwa atau memperkuat keyakinan kita ya, menentukan tujuan dari rencana presentasi. Kita bisa memperkuat keyakinan itu dengan menyatakan bahwa tujuan dari presentasi kita ini adalah untuk menyampaikan informasi ya, untuk memberi informasi, terlepas dari bahwa informasi yang ingin kita sampaikan ini sudah dipahami oleh audiens terlebih dahulu atau tidak. Kesampingkan dulu pemikiran tersebut ya, perbesar niat bahwa I speak to serve. Jadi saya sampaikan informasi ini adalah untuk memberi ya. You speak to give or to serve. Jadi tujuan saya menyampaikan informasi ini adalah untuk memberi informasi. Oke. Nah, hal ini ya, pola pikir yang kita tanamkan seperti ini akan setidaknya membuat kita bisa berpikir bahwa rasa percaya diri akan muncul ya, akan bertambah. Kenapa? Karena
kita tidak lagi berpikir bahwa informasi ini mungkin sudah diketahui atau tidak. Terlepas dari sudah diketahui oleh audiens atau tidak, ya, kembali pada tujuan awal bahwa we speak to serve. Kita hanya ingin menyampaikan informasi untuk memberikan pelayanan, katakanlah demikian, ya, untuk memberikan pelayanan. Ya, mungkin sebagian audiens kita sudah mengerti atau sudah memahami, tapi belum tentu audiens kita yang lain juga demikian, ya. Maka bisa dipastikan ketika kita sudah meluruskan niat seperti itu, kepercayaan diri kita akan setidaknya 1 oktav lebih meningkat, gitu ya. Nah, yang kedua, lakukan atau temukan tujuan dari presentasi kita, ya. Tujuan dari presentasi ini tidak terlepas dari beberapa jenis presentasi atau tujuan dari presentasi. Jadi melakukan presentasi itu pada umumnya memiliki 2 jenis tujuan, guys. Ya, yang pertama yaitu presenting to inform, yaitu melakukan presentasi untuk menyampaikan informasi jadi dengan harapan bahwa setelah kita melakukan presentasi, maka audiens yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau audiens yang sudah tahu, ya, mungkin menjadi lebih paham dari informasi yang kita sampaikan. Itu jenis presentasi yang pertama, yaitu presenting to inform. Yang kedua adalah presenting to persuade, ya. Jadi tujuan yang kedua ini adalah melakukan presentasi untuk memotivasi atau membuat audiens tergerak untuk melakukan sesuatu dari apa yang kita sampaikan, ya. Nah, saya ingin menyampaikan secara spesifik dari presentasi kita, ya, presentasi yang rekan-rekan bisa sampaikan. Contoh dari misalnya jika rekan-rekan ingin melakukan presentasi yang sifatnya informatif, ya, to inform tadi, ya, misalnya. Ya, misalnya rekan-rekan mengambil contoh audiens akan mengetahui anjuran dan larangan menggunakan masker di era pandemi COVID-19 misalnya, ya. Kemudian atau misalnya topik mengenai tips dan trik untuk menghindari tertular COVID-19 misalnya. Nah, konten dari presentasi tersebut atau konten dari topik tersebut itu bersifat informatif. Nanti rekan-rekan sekalian bisa menyusun ide-ide apa yang rekan-rekan bisa masukkan terkait dengan topik tersebut, ya. Maka itu sifatnya informatif. Oke. Nah, kemudian contoh misalnya untuk presenting to persuade tadi misalnya, ya, untuk melakukan persuasif pendekatan. Misalnya topik yang akan rekan-rekan buat adalah partisipasi masyarakat, ya, dalam gerakan bersepeda ke tempat kerja atau bike to work misalnya, ya, atau misalnya peran aktif masyarakat dalam menghindari COVID-19 misalnya. Nah, pada topik ini rekan-rekan bisa menyusun materi-materi yang terkait dengan ajakan, ya, himbauan kepada audiens untuk melakukan hal-hal seperti misalnya bike to work tadi, atau misalnya bagaimana langkah-langkah preventif untuk bisa mencegah COVID-19 dengan memberikan langkah-langkah yang bisa dilakukan, misalnya mencuci tangan dengan sabun, ya, kemudian menghindari kerumunan dan lain sebagainya, hal-hal yang biasanya kita lakukan untuk menghindari atau mencegah penyebaran COVID-19. Dan narasi yang rekan-rekan bisa buat di sana adalah narasi yang sifatnya persuasif, ya, himbauan agar audiens bisa melakukan
apa yang rekan-rekan arahkan dalam presentasi rekan-rekan sekalian, ya. Oke, tips selanjutnya yaitu cobalah untuk menyusun materi atau informasi yang akan rekan-rekan sampaikan itu dengan informasi-informasi yang rekan-rekan pahami, yang rekan-rekan ketahui. Jadi berbicaralah tentang apa yang Anda ketahui, ya. Jadi Anda tidak perlu seolah-olah membuat-buat atau mengarang, ya, di luar dari informasi yang sesungguhnya ada. Jadi memang perlu bagi rekan-rekan sekalian untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu sebelum rekan-rekan menyusun materi lebih jauh mengenai topik yang akan rekan-rekan bahas. Jadi upayakan apa yang ingin rekan-rekan sampaikan adalah informasi-informasi yang sifatnya rekan-rekan sekalian sudah tahu, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya rekan-rekan bisa menyampaikan informasi yang rekan-rekan sudah tahu tadi, gitu. Tentunya rekan-rekan bisa lakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan research terlebih dahulu, research kecil-kecilan, ya, dalam hal ini dengan cara menggali informasi atau baik itu dengan cara membaca literatur, ya, membaca referensi-referensi, atau rekan-rekan bisa melakukan interview kecil-kecilan kepada sumber-sumber atau narasumber tertentu yang kira-kira menurut rekan-rekan bisa menambah informasi bagi rekan-rekan untuk mengembangkan topik rekan-rekan sekalian, ya. Biasanya rekan-rekan juga bisa menambahkan fakta-fakta lapangan untuk memperkuat hasil pencarian informasi rekan-rekan sekalian. Nah, ini juga bisa menguatkan topik atau bisa membantu rekan-rekan dalam mengembangkan topik yang ingin rekan-rekan bawa dalam materi presentasi rekan-rekan sekalian, ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah respect your audience, ya. Setelah rekan-rekan sekalian tadi sudah mengumpulkan informasi, ya, kemudian mencoba mencari referensi, ya, menentukan tujuan dari presentasi rekan-rekan sekalian. Langkah yang terakhir yang rekan-rekan bisa lakukan adalah yaitu dengan tetap respect pada audiens rekan-rekan sekalian. Apa yang dimaksud dengan respect dengan audiens? Yaitu bagaimana caranya agar rekan-rekan pada saat melakukan presentasi itu tetap melakukan atau tetap pada koridor etik-etik berbicara yang sopan dan teratur, ya, tanpa ada kesan menggurui audiens rekan-rekan sekalian, ya. Hindari menggunakan bahasa-bahasa yang sarkasme, jadi bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang terlalu kalau dalam bahasa Inggris istilahnya exaggerate, jadi terlalu dibesar-besarkan, ya, terlalu lebay, ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang mampu dipahami dan lakukan bahasa-bahasa yang komunikatif yang kira-kira rekan-rekan mungkin dengan cara rekan-rekan melakukan presentasi tersebut, rekan-rekan bisa melakukan komunikasi dua arah dengan audiens, ya. Nah, ini akan membantu rekan-rekan dalam selain nanti itu akan membantu rekan-rekan dalam meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan audiens kepada rekan-rekan sekalian saat rekan-rekan menyampaikan materi, ya. Ya, rekan-rekan sekalian, dari kelima tips yang saya sampaikan tadi, tentunya banyak tips-tips lain yang bisa membantu rekan-rekan dalam mempersiapkan materi dari topik yang akan rekan-rekan angkat dalam melakukan presentasi, ya. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian bebas untuk mengikuti tips-tips mana saja yang kira-kira rekan-rekan nyaman untuk bisa ikuti. Yang terpenting adalah tetap pada koridor, ya, tetap pada tujuan utama dari kenapa rekan-rekan ingin menyampaikan materi tersebut.
Nah, rekan-rekan sekalian, pada video ini juga saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin rekan-rekan setelah ini ya menyusun satu topik materi yang akan rekan-rekan kembangkan dalam topik yang akan rekan-rekan sampaikan dalam presentasi rekan-rekan sekalian. Ya, silahkan topik tersebut rekan-rekan kembangkan dalam beberapa paragraf, dan silahkan rekan-rekan sekalian praktekkan atau sampaikan materi-materi tersebut dalam bentuk presentasi. Bisa direkam melalui video seperti yang saya lakukan hari ini, dan kemudian rekan-rekan bisa kirimkan video tersebut baik melalui email atau rekan-rekan bisa post pada YouTube rekan-rekan sekalian dan mengirim linknya kepada saya. Ya, tugas ini akan saya tagih kepada rekan-rekan sekalian pada jadwal ujian tengah semester kita minggu depan. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas terkait ini, rekan-rekan bisa menghubungi saya melalui nomor kontak yang rekan-rekan sudah miliki, atau rekan-rekan bisa mengirim pertanyaan pada email saya. Baik rekan-rekan sekalian, demikian presentasi saya hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.